Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Nah, sekarang Bapak ini masih dalam keadaan pakai masker ya. Di masa pandemi ini, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau dulu kalian kenal 3M, kalau sekarang sudah berubah ya menjadi 5M. Nah, walaupun kalian sudah divaksin, orang-orang sekalian di sekitar kalian pun sudah divaksin, tapi tetap jaga protokol kesehatan minimal 3M-nya ya. Karena di sini sedang live, Bapak akan buka maskernya, tapi ingat kalau kalian beraktivitas jangan lupa dipakai maskernya ya. Baik, nah sekarang untuk pertemuan hari ini kita belajar. Nah, perkenalkan nama Bapak Junaidi Agung Irvianto. Bapak mengajar kelas 9, untuk kelas 9 dari 9D sampai kelas 9J mungkin sudah kenal dengan Bapak ya. Tapi untuk yang lainnya salam kenal dan kita akan belajar bersama-sama untuk hari ini ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa Bapak serahkan pada kalian berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing. Bapak berikan waktu 1 menit untuk belajar, untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk hari ini kita belajar apa ya? Nah, untuk hari ini kita masuk ke dalam materi yang baru, yaitu tentang pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat itu seperti apa? Nah, mungkin nanti kalian akan melihat kenyataan kenapa sih saya itu tidak 100% mirip dengan ayah saya. Kenapa saya tidak 100% mirip sama ibu saja? Bahkan ada beberapa orang yang dengan ayah dan ibunya tidak mirip, justru miripnya dari kakek dan nenek. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita akan bahas di pertemuan hari ini ya. Kita belajar melalui slide PPT yang akan ditampilkan sekarang. Nah, sambil kita menunggu PPT-nya muncul, nah hari ini kita belajar tentang pewarisan sifat. Nah, di pewarisan sifat ini apa yang kita akan pelajari, kita lihat dulu ya KD dan tujuannya. Nah, kompetisi dasar apa yang kita pelajari di dalam materi ini yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Jadi untuk menerapkannya kita harus tahu dulu bagaimana pewarisan sifat itu terjadi dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga dan yang kedua itu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Nah, nanti kalian Bapak akan minta untuk mencari sumber sebanyak-banyaknya dan dilihat bagaimana cara memuliakannya. Memuliakannya itu kayak gimana Pak? Apakah memuliakannya itu harus dalam bentuk mengagungkannya? Bukan. Memuliakan di sini maksudnya kita buat dalam bentuk yang terbaiknya gitu ya. Lalu tujuan pembelajarannya yang pertama kita pahami dulu tentang struktur DNA dan kromosom sebagai materi genetik. Lalu memahami hukum pewarisan sifat, lalu menjelaskan pewarisan sifat pada manusia. Kita lihat nanti ya. Nah, sebagai pengantarnya, kita lihat di sini ada pertanyaan. Ada 3 pertanyaan di sini. Apa saja pertanyaannya? Yang pertama, sering nggak sih kita berpikir kenapa di suatu pohon mangga ada padahal pohonnya sama, tapi ada mangga yang rasanya manis, ada yang rasanya masam. Padahal ditanam di tempat yang sama, ditanam di waktu yang sama, bahkan pohonnya sama. Kenapa ya bisa seperti itu? Lalu ada pertanyaan juga, kenapa kita tidak mirip 100% dengan ayah atau ibu kita? Kadang-kadang mata kita diwariskan dari ayah, tapi bentuk hidung kita diwariskan dari ibu. Tinggi kita dapatnya dari ayah, tapi warna kulit kita dapatnya dari ibu. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Ya Pak, kan dari anak ayah dan ibu. Nah, kasus ekstrimnya ada yang dengan ayah dan ibu itu tidak mirip. Maksudnya seperti apa? Tingginya ayahnya tinggi, ibunya tinggi, tapi kok dia nggak tinggi ya? Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita bahas. Kenapa bisa hal seperti itu bisa terjadi? Lalu, bagaimana cara penyakit diturunkan dari orang tua ke anak? Kan sering sekali ada yang orang tuanya asma dan anaknya juga asma. Ada juga yang orang tuanya asma tapi anaknya tidak asma. Atau dibalik, orang tuanya tidak asma tapi anaknya asma. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita akan pecahkan misteri-misteri ini melalui pembelajaran yang kita pelajari di hari ini. Ya, nah ini pengantar juga.
tadi ya, kita kan ada pertanyaan kenapa sih kita itu tidak mirip dengan ayah 100% dengan ibu 100%. Lihat di sini, bayinya itu si rambutnya berwarna kuning, tetapi ayah dan ibunya itu berwarna hitam si rambutnya. Kenapa bisa seperti itu? Apakah mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Nah, Bapak sedikit kasih bocoran di sini. Hal itu bisa terjadi sesuai dengan yang kita pelajari kemarin, kalau yang namanya manusia itu berkembang biak secara generatif. Artinya itu manusia menghasilkan keturunan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Atau dalam manusia itu disebut dengan sperma dan sel telur. Nah, kita lihat di sini ada struktur dari sperma dan ada struktur dari sel telur. Lihat. Nah, sperma itu memiliki satu bagian yang namanya nukleus. Nukleus itu inti sel. Di sel telur pun sama, punya nukleus, punya inti sel. Apa itu nukleus? Kalian buka lagi ya materi kalian kelas 7 semester 1 tentang struktur dari sel eukariotik dan prokariotik. Bapak tidak akan bahas di sini, biar kalian penasaran dan belajar lagi. Ya, nah di sini ada nukleus. Nukleus itu intinya merupakan inti sel. Inti sel di dalam selnya itu ada apa sih? Kita lihat ya. Nah di sini. Jadi tubuh manusia, bagian tubuh manusia seperti tadi, seperti sperma dan sel telur itu memiliki sel di dalamnya. Ya, sel itu bentuk terkecil penyusun suatu makhluk hidup. Nah di dalam sel tadi ada yang namanya nukleus. Nah, di sini di nukleus itu ada dua komponen. Yang satu namanya kromosom, yang satu lagi namanya DNA. Kromosom itu ada bagiannya DNA, gitu ya. Jadi DNA berasal dari kromosom. Bisa dilihat di sini, kalau dilihat kita teliti kulit dari manusia, ternyata di situ ada jaringan kulit. Di jaringan kulit ternyata dilihat lagi ada yang namanya sel kulit. Nah, di sel kulit, di nukleusnya, di tengah-tengahnya itu ada kromosom. Kromosom kalau kita urai sampai yang terkecil itu ada bagian DNA-nya. Jadi kurang lebih susunannya seperti itu. Nah, terus apa sih ya Pak yang namanya DNA itu? Kita lihat di sini ada penjelasannya. Molekul yang berperan sebagai materi genetik. Materi genetik itu apa? Materi pewarisan sifat. Adalah asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Jadi DNA dan RNA itu termasuk pada asam nukleat. Pada DNA terdapat perintah yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik suatu makhluk hidup. Jadi karakteristik suatu makhluk hidup, apa sifat kita, itu ditentukan dari DNA-nya. Kalau DNA-nya berbicara, kalau DNA suatu orang itu berbicara kulit orang tersebut hitam, maka akan tampil di penampilannya kalau kulitnya akan hitam. Jadi kalau kalian itu punya DNA rambutnya itu berwarna pirang, pasti rambutnya pun akan berwarna pirang. Kalau kalian punya DNA kulitnya itu berwarna putih, pasti kulitnya akan berwarna putih. Kalau di orang Indonesia bagaimana? Di Indonesia kan DNA-nya berkata si kulitnya berwarna sawo matang, sehingga kebanyakan dari orang Indonesia berkulit sawo matang. Itu didapatnya dari mana? Dari DNA yang ada di dalam nukleus. Ya. Lalu sifat di sini seperti apa Pak? Nah, sifat di sini itu bukan maksudnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan yang lainnya. Itu sifat-sifat yang termasuk pada emosional. Tapi sifat di sini maksudnya apa? Seperti karakteristik warna rambut, karakteristik warna mata, bagaimana kulit, lalu gigi, keadaan rahang, bentuk muka. Nah, itu sifat-sifat yang dimaksud di pembelajaran kita hari ini, ya. Lalu keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup disampaikan dalam DNA. Jadi DNA itu sangat penting ya bagi kita. Kalau DNA kita itu rusak, maka karakteristik kita pun akan rusak. Ya, nanti di pembelajaran selanjutnya kita bisa nggak sih Pak yang namanya DNA itu kita modifikasi? Dengan teknologi sekarang kita bisa modifikasi DNA. Tapi seperti apa? Nanti ya kita pelajarinya. Kita pelajari dulu tentang DNA-nya. Nah, ini struktur dari DNA. DNA kurang lebih strukturnya seperti ini. Sebelumnya kan dilihat ya, DNA itu bagian dari kromosom. Jadi kalau kromosom diurai, kita panjangkan, itu akan menghasilkan DNA.
Nah, DNA-nya itu kalau kita perbesar kurang lebih diskesakan seperti ini. Nah, di sini ada ya yang namanya DNA, materi genetik dapat diturunkan dari orang tua ke anak melalui apa? Melalui DNA. DNA-nya didapat dari mana? Dari tadi, dari sel sperma dan sel telur. Sel sperma di dalamnya ada inti sel kan? Berarti di dalamnya ada yang namanya DNA. Sel telur pun ada inti sel, berarti di dalamnya ada DNA. Nah, sifat dari ayah dan ibu diturunkan kepada anak melalui inti sel itu. Ya, jadi sekarang kalian tahu kenapa kalian bisa mirip ayah dan bisa mirip ibu. Kenapa kalian gak miripnya sama tetangga atau orang Korea aja? Karena kan kalian anak ayah dan ibu, bukan anak orang Korea. Oke? Ya. Nah, di sini ini strukturnya yang tadi. Materi genetik dapat diturunkan dari orang tua ke ibu. Contohnya, jika orang tuanya memiliki cuping telinga yang melekat itu maksudnya apa? Dia cenderung mendekati ke tubuh. Cuping ininya dia kalau biasanya di sini ada menggantung, tapi kalau melekat itu dia menempel ke tubuh si cupingnya, ya. Si cupingnya melekat pada tubuh, maka semua anaknya memiliki cuping telinga yang melekat pada tubuh. Itu kalau kedua orang tuanya seperti itu. Tapi bagaimana kalau satu orang tua saja yang cupingnya itu melekat? Misalnya ayahnya cupingnya melekat, ibunya cupingnya tidak melekat. Akan seperti apa? Nah, dilanjutkan di sini. Jika salah satu dari orang tua memiliki cuping telinga berpisah, maksudnya mengambai seperti ini, maka semua anaknya memiliki jenis cuping bertelinga terpisah. Namun bisa juga ada yang cupingnya itu melekat. Kenapa seperti itu? Karena ada yang namanya kombinasi DNA. Nanti ada sifat yang bersifat dominan, ada sifat yang bersifat resesif. Apalagi itu, Pak? Nanti kita pelajari di selanjutnya. Ya, nah itu tentang struktur DNA. DNA ini jadi ada 4 komponen utamanya, ada tianin, ada T di situ, ada agnin dan yang lainnya ya. Itu penyusun dari DNA pada manusia. Nah, sekarang, Pak, apakah yang namanya kromosom itu sifat pada setiap makhluk hidup itu sama? Ternyata setelah diteliti, kromosom pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Ya, tidak semuanya jumlahnya sama. Ingat, kita lihat di sini itu jumlah kromosom pada tubuh makhluk hidup. Lihat, sekarang manusia itu jumlah kromosomnya itu ada 46. Kromosomnya berbeda dengan makhluk yang lain. Kita ambil contoh yang paling dekat kekerabatannya dengan kita itu kera. Kera jumlah kromosomnya berapa? Jumlah kromosomnya itu 48. Sehingga manusia dengan kera itu bisa disimpulkan tidak memiliki kromosom yang sama, jumlah kromosom yang sama. Sehingga kita bisa menyimpulkan manusia dengan kera itu 2 jenis yang berbeda. Ya, berbeda dengan orang Indonesia dengan orang Korea. Orang Indonesia kromosomnya berapa? 46. Orang Korea kromosomnya berapa? 46 juga. Berarti orang Indonesia dengan orang Korea atau orang Amerika atau orang Eropa atau yang disebut dengan manusia, selama dia manusia pasti kromosomnya itu 46. Jadi kalian kalau punya pikiran, Pak, kalau misalnya saya itu mau manusia itu berasal dari kera, betul nggak ya? Dari jumlah kromosomnya juga berbeda, sehingga dapat disimpulkan manusia itu tidak berasal dari kera atau dari primata yang lainnya. Ya, di sini juga ada banyak, ada ikan, ada lalat, ada semut dan yang lainnya. Kalian bisa baca ya. Di sini jumlah kromosom masing-masingnya berapa dan berbeda-beda. Oke, nah bagaimana sih tadi kan Pak? Dari ayah dan ibu sifatnya itu dapat terwariskan ke kita. Bagaimana bentuknya? Nah, di sini kita lihat. Di sini kita dapat 3 istilah baru, ya. Istilah yang pertama itu namanya parental. Parental itu artinya induk atau orang tua. Lalu ada gamet. Gamet itu apa? Gamet itu keadaan sel kelaminnya. Kalau jantan berarti keadaan spermanya, kalau betina itu sel telurnya. Lalu di sini ada yang namanya filial. Filial itu hasil dari penggabungan gamet. Gametnya bergabung akan menghasilkan filial atau kita sebut dengan anak. Jadi kalau gampangnya kan orang tua ketika sudah menikah akan menghasilkan keturunan. Prosesnya itu orang tua akan menghasilkan gamet dulu, gametnya bergabung baru menghasilkan filial atau
atau keturunan. Kalau gametnya tidak bergabung, ada anaknya tidak? Tidak ada anaknya ya. Seperti kalian sekarang kan ada yang jomblo kan? Tidak mungkin ada jomblo yang tiba-tiba punya anak karena kalian belum berkeluarga, belum memiliki suami atau istri. Jadi tidak ada tiba-tiba perempuan itu mengandung, apalagi laki-laki tiba-tiba mengandung, tidak ada yang seperti itu ya. Harus berpasangan terlebih dahulu, menikah terlebih dahulu, menyatukan gamet, baru menghasilkan keturunan. Oke, nah di sini lihat ya, prosesnya itu tadi kan kita sudah tahu kromosom manusia jumlahnya ada 46 buah ya, 46 buah. Nah yang namanya kromosom itu kalian lihat tadi strukturnya double helix. Double helix itu artinya apa? Dia menyilang. Nah ketika dia menyilang artinya apa? Artinya dia berpasangan. Ketika manusia itu jumlah kromosomnya 46 buah, maka dapat dikatakan kromosomnya ada 23 pasang. Ya, satu pasangnya itu 2 buah, sehingga sesuai dengan yang tadi jumlah kromosom manusia itu ada 46 pasang. Ya, 46 buah maaf, atau 23 pasang. Karena dia bersifat diploid, diploid itu disimbolkan dengan 2N, kita lihat di situ ya, yang dari ayah misalnya ya, yang tandanya itu tanda panah ke atas, itu dari yang apa sih? Yang jantannya itu 22 AA, maksudnya apa? 22 pasang, ada AA ya. Terus Pak, kan tadi katanya ada 23 pasang. Satu pasangnya lagi itu apa? Satu pasangnya itu XY. XY-nya itu apa? XY-nya itu penentu jenis kelamin kalian. Jadi kalau laki-laki itu kromosomnya XY, kromosom kelaminnya, kalau yang perempuan itu XX. Kita lanjutkan dulu ya. Karena diploid 2N, jumlah kromosomnya itu 23 kali 2 yang tadi 46 kromosom. Kromosom nomor 1 sampai 22 disebut dengan autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 disebut dengan genosom, yaitu kromosom kelamin. Yang tadi, kalau genosomnya itu XY, maka akan berjenis kelamin laki-laki. Kalau XX itu akan berjenis kelamin perempuan. Terus Pak, ada nggak ya laki-laki yang kromosomnya XX? Ada sih, tapi khususnya sangat jarang. Yang pasti laki-laki itu cara garis besar umumnya kromosomnya pasti XY. Sedangkan perempuan XX. Terus kalau ada perempuan yang mengaku sebagai laki-laki, gimana Pak kita bisa tahu? Lihat aja kromosomnya. Kalau kromosomnya bilang XX berarti dia perempuan memang. Tapi kalau kromosomnya XY berarti dia laki-laki. Oke ya. Nah, genosom ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, di sini ada proses pewarisan sifatnya. Nanti orang tua kalian kan punya sifat tuh yang 22 sifat tubuh dan 1 sifat kelamin. Terus itu ayah juga, ibu juga sama. Nah, nanti akan menghasilkan gamet di bawahnya. Gametnya itu sel kelamin. Sel kelaminnya itu nanti setengah dari jumlah kromosomnya. Jadi kalau kromosomnya itu ada 46, maka yang ada di sel kelamin, yang ada di sperma itu hanya 23 buah. Baik itu ada di sperma ataupun di sel telur. Jadi di sperma ada 23 kromosom, di sel telur ada 23 buah kromosom. Lalu nanti ketika bersatu, maka kan tadi 23 tuh yang dari sperma dan 23 dari sel telur. Dia bersatu, jumlahnya menjadi 46, jadilah manusia. Nah, kalau jumlah kromosomnya sudah lengkap, baru akan menghasilkan individu yang baru. Tapi bagaimana kalau kita silangkan manusia, misalnya disilangkan dengan kucing, jumlah kromosomnya berbeda kan, sifatnya berbeda, jadi kemungkinan untuk menghasilkan keturunannya pun hampir tidak ada. Tidak mungkin manusia bisa menikah dengan kucing, jadi jangan bercita-cita seperti itu ya. Lalu lanjut di sini, nanti anaknya bagaimana? Anaknya jumlah kromosomnya lengkap, tapi dilihat nanti apakah kromosomnya itu XX atau XY. Kalau XX, double X, berarti anaknya akan mewarisi sifat ayah dan ibunya dan dia berjenis kelamin perempuan. Sedangkan kalau 22 AA XY, berarti dia itu akan mewarisi sifat setengah dari ayahnya tadi dan setengah dari ibunya, lalu dan dia akan berjenis kelamin laki-laki. Di situ ya. Nah, itu yang membedakan bagaimana laki-laki dan perempuan itu terjadi pada proses pergabungan gametnya itu sendiri, ya. Itu proses pewarisan sifat pada manusia. Nah, lanjut. Pak, apakah pada manusia saja terjadi pewarisan sifat? Tidak.
Maka yang punya inti sel itu tidak hanya manusia, tapi tumbuhan pun memiliki inti sel, atau kita bisa sebut yang namanya tumbuhan pun memiliki kromosom. Nah, di sini ada contohnya bawang, diambil akarnya, lalu akarnya diambil jaringannya, lalu jaringannya dilihat melalui mikroskop keadaan dari sel-selnya. Ternyata di dalam sel bawang itu terdapat inti sel. Nah, inti selnya itu terdapat kromosom di dalamnya. Nah, ini membuktikan kalau yang namanya tumbuhan pun memiliki kromosom. Jangan tumbuhan, hewan, manusia yang termasuk makhluk hidup yang memiliki inti sel, maka dia memiliki kromosom di dalamnya. Ya, ini kromosom pada tumbuhan. Oke, kita masuk pada materi terakhir hari ini. Pada materi terakhir hari ini kita akan bahas tentang hukum pewarisan sifat. Bagaimana sifat itu dapat menurun dan bagaimana kajian ilmiahnya. Nah, teori dari pewarisan sifat itu pertama kali diteliti oleh Gregor Mendel atau pendeta dan ahli botani dari Austria, ya. Jadi di sini selain dia sebagai ahli botani, dia juga berprofesi sebagai pendeta yang menggunakan kacang kapri atau kacang ercis. Di sini ada contohnya ya, kacang kapri itu bentuknya seperti apa? Sebagai objek penelitian, karena ercis memiliki pasangan sifat yang kontras. Jadi kalau dilihat, kalau kita punya perkebunan kacang kapri, kalau kita lagi berkunjung ke perkebunan kacang kapri, itu ada kacang kapri yang berwarna kuning dan ada kacang kapri yang berwarna hijau. Ya, sangat kontras kan antara kuning dengan hijau itu. Makanya dapat diteliti lebih mudah dengan meneliti si kacang kapri ini. Nah, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu maksudnya kayak gimana? Yang kemarin kita sudah bahas ya. Kan yang namanya bunga itu ada bunga sejati. Bunga sejati itu di dalamnya ada putiknya atau yang betinanya dan ada serbuk sarinya. Nah, serbuk sarinya dapat membuahi putik dalam satu bunga yang sama, sehingga disebut dengan penyerbukan sendiri. Ya, mudah dilakukan penyerbukan silang, maksudnya disilangkan dengan bunga yang lain. Daur hidupnya relatif pendek dan menghasilkan banyak keturunan, sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruh dari penyerbukan itu, perkawinan itu terhadap perkembangan si kacang kapri itu. Nah, dilihat ternyata di dalam satu kebun ada kacang ercis yang kuning, ada kacang ercis yang hijau. Lalu bagaimana kalau yang kuning itu disilangkan dengan yang hijau? Lalu bagaimana kalau yang kuning disilangkan lagi dengan yang kuning? Atau bagaimana yang hijau disilangkan lagi dengan yang hijau? Ternyata hasilnya itu sangat mengejutkan. Ketika yang hijau disilangkan lagi dengan yang hijau, maka akan dihasilkan keturunan yang berwarna hijau seluruhnya. Sedangkan kalau yang kuning disilangkan dengan yang kuning, maka akan menghasilkan keturunan yang kuning dan ada beberapa sedikit minoritasnya yang berwarna hijau. Nah, begitupun kalau yang kuning disilangkan dengan yang hijau, sudah pasti ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna hijau. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, diteliti, dia dapat kesimpulan bahwa materi genetik itu akan saling berkaitan antara si induk jantan dan induk betina. Jadi induk jantan akan menghasilkan sifat, si induk betina pun akan menghasilkan sifat. Kedua sifat itu akan bersatu dan akan saling mempengaruhi. Ya. Nah, sifat yang kuat atau kita sebut dengan sifat dominan akan mempengaruhi sifat yang lemah atau kita sebut dengan sifat resesif. Jadi kalau warna kuning itu bersifat dominan dan warna hijau itu bersifat resesif, maka yang kuning itu akan mempengaruhi warna hijau, sehingga yang muncul itu bukan yang hijau tapi yang berwarna kuning. Ya, di situ dari pengamatan dari Pak Mendel ini. Nah, Mendel ini berpendapat nanti ada hukum Mendel 1, ada hukum Mendel 2 dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini, belum ya. Nah, dilihat di sini bahwa dari penelitian ini kita dapat kesimpulan yang namanya materi genetik atau DNA sangat mempengaruhi sifat dari suatu makhluk hidup. Suatu makhluk hidup akan bersifat A apabila genetiknya berkata A.
si suatu makhluk hidup akan bersifat B apabila genetiknya berkata B. Nah, kalau digabungkan dilihat siapa yang dominan, siapa yang resesif. Yang dominan akan mempengaruhi yang resesif, sehingga yang akan muncul ketika A ditambah B dan kebetulan A yang dominan, maka yang akan muncul itu si A. Seperti itu ya. Kita kembali dulu ke pertanyaan yang tadi. Ya. Kita punya 3 pertanyaan. Nah, kenapa kita tidak mirip 100% dengan ayah dan ibu? Itu sudah terjawab ya, karena kita mewarisi setengah sifat dari ayah dan mewarisi setengah sifat dari ibu. Dilihat siapa yang dominannya. Kalau yang dominannya ayah, berarti nanti kita akan mewarisi banyak sifat dari ayah. Kalau yang dominannya ibu, berarti kita akan mewarisi sifat dari ibu. Lalu, kenapa satu pohon mangga yang sama, ada mangga yang manis, ada mangga yang masam? Dilihat tadi penyerbukannya. Kalau dia diserbuki, misalnya si bakal buahnya bersifat manis, diserbuki oleh serbuk sari yang berkata manis, ketika dihasilkan nanti mangganya pun akan berrasa manis. Tapi kalau diserbuki oleh bunga yang bersifat asam, maka nanti si buahnya bisa berasa masam atau berasa manis. Apalagi kalau keduanya itu bersifat masam, maka pasti keduanya akan bersifat masam seperti kacang ercis yang tadi. Lalu bagaimana cara penyakit diturunkan dari orang tua ke anak? Tadi kita sudah bahas juga ya, dan kita bisa simpulkan itu berasal dari materi genetik yang bernama DNA di dalam kromosom yang terdapat pada inti sel. Oke, ya segitu, mungkin segitu dulu dari Bapak ya, penjelasan dari Bapak. Nah, Bapak minta sekarang kalian cek GCR-nya masing-masing, kalian buat rangkuman dari penjelasan Bapak ini. Kalian buat rangkumannya, kalian bisa tambahkan informasinya dari buku, dari internet, atau dari media lainnya yang kalian punya. Lalu kalian lengkapi rangkumannya dan kalian upload di GCR masing-masing, oke? Dan Bapak menerimanya hanya sampai jam 9.00. Selebih dari itu Bapak tetap terima, tapi nilainya akan dikurangi sesuai dengan keterlambatan kalian. Tapi kan lumayan daripada kalian tidak punya nilai. Nah, sekian dari pertemuan hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah atau sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata Bapak yang menyinggung kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.